Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang semoga semuanya selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengingat Pak Bu, kita masuk ke masjid ini ataupun orang-orang yang masuk ke masjid belum tentu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena bisa jadi ada penghalang. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa ketika masuk masjid. Apa doanya Pak? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita langkahkan kaki kanan kita masuk ke dalam masjid seraya berdoa, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Masuk masjid kita minta kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi ada orang masuk masjid, pintu rahmat tertutup untuknya. Betul Pak? Makanya kita minta sama Allah, karena permintaan itu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya. Makanya tak heran Pak Bu, ketika masuk masjid kadang orang tidak ada perubahan, ya kan? Kenapa? Masuk masjid namun pintu rahmat tertutup untuknya. Maka kita minta sama Allah, karena pintu rahmat tidak hanya satu. Makanya dalam doa ini abwaba itu kata jamak, lebih dari 3 ke atas. Pintu-pintu rahmat. Makanya ada rahmat sholat dengan khusyuk, ya kan? Rahmat dengan tilawah Al-Quran, rahmat dengan zikir, rahmat dengan sedekah. Banyak sekali Pak, ya. Maka kita terus evaluasi diri, jangan sampai kita masuk masjid ini pintu rahmatnya Allah tertutup. Banyak sebabnya Pak Bu, namun ini bukan pembahasan kita. Sebagai singkat saja, di antara penghalang pintu rahmat terbuka untuk kita adalah jelas niatnya salah, ya kan? Datang masjid mau ngapa? Bosan di rumah, ya kan? Jangan masuk masjid ingin ketemu Allah. Atau dia masuk masjid, ya, cuman sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Datang gopo-gopo, pulang gopo-gopo, ya. Emang masih mendingan daripada sama sekali Pak, ya. Masih mendingan, ya, daripada sama sekali. Namun tentunya alangkah lebih baiknya dia tidak datang dengan tenang, ya kan? Makanya ada sholat sunnah qobliyah. Biar apa? Pemanasan dulu. Ini pentingnya sholat sunnah qobliyah. Kenapa? Seperti kita olahraga kan, kalau olahraga langsung saja, ya, maka kadang kena kram, ya kan? Sama juga sholat Pak. Kenapa ada qobliyah? Karena dengan qobliyah itu kita berharap adanya pemanasan sehingga sholat wajibnya kita sudah siap, ya kan? Sudah siap. Lalu juga ada sholat sunnah ba'diyah. Kenapa ada? Agar kekurangan di sholat wajib tertutupi dengan adanya sholat sunnah ba'diyah. Ini Pak, Allah tuh sangat sayang dan tahu dengan kondisi kita. Allah tahu kondisi kita tuh, makanya disunahkan sholat sunnah qobliyah, disunahkan sholat sunnah ba'diyah, karena tahu dengan kelemahan kita Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah yang hadir ini semuanya dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita terkait dengan tak lama lagi, mungkin sekarang lagi isbat Pak, ya. Sekarang lagi sidang isbat, ya, kalau nggak salah menentukan tanggal 1 Dzulhijjah. Mungkin sebentar lagi pengumumannya akan keluar, ya. Jadi insya Allah Idul Hijjah ini, ya, sebelum masuk pada kurbannya, Idul Hijjah ini jelas adalah bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dianjurkan untuk kita memperbanyak amal ibadah. Lalu Bapak-bapak sekalian, ya,
Jadi di antara keutamaan bulan Dzulhijjah itu ada namanya bulan ataupun disebut dengan berkurban ataupun dengan Idul Adha, ya. Karena bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya kurban ini bapak-bapak sekalian adalah ajaran sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ketahui yang dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Banyak sekali, haji juga sama, ya. Jadi Islam itu Islam itu adalah agama yang menyempurnakan sebelumnya. Ya, menyempurnakan. Sebelum agama Islam ada sholat, namun ada yang banyak, ada sampai 50, ada 60, ya. Namun Islam datang untuk menyempurnakan. Maka Islam itu dinun syamil mutakamil, agama yang sempurna dan menyempurnakan. Bapak-bapak sekalian yang sama berbahagia, ya, terkait dengan kurban ini, ya, terkait bagaimana salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah kurban ini adalah apa itu? Yaitu bukti kejujuran. Bukti apa Pak? Kejujuran, ya. Bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Betul nggak Pak? Seandainya cuma mampu, tidak mungkin orang miskin bisa kurban. Betul nggak Pak? Sama juga haji kan? Banyak orang kok bisa dia kerjanya cuma kerjaannya cuma mulung sampah atau kerjaan sebagai upah nanam padi, kan? Jadi baik kurban maupun haji itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Namun apa? Mau atau tidak mau. Maka agama ini jelas Bapak sekalian, agama ini tidak dibangun di atas angan-angan. Tidak ada angan-angan, namun agama ini dibangun atas pengorbanan. Pengorbanan Pak. Tentu semua kita ini mau masuk surga. Betul nggak Pak? Ada gak di antara kita ingin masuk neraka? Ada Pak. Sejahat-jahatnya orang ingin masuk surga, namun tidak semua bisa mendapatkannya. Makanya agama Islam ini bukan agama angan-angan, namun agama Islam adalah agama pengorbanan. Maka kurban adalah syiar tauhid yang mewujud dalam aksi nyata, bukan sekedarnya dalam hati. Nah, ini juga sama. Tadi kita jelaskan tidak semua orang pasti masuk surga, namun tidak ada buktinya. Sama juga kurban merupakan pengorbanan, ya, atas keyakinan kepada Allah. Banyak sekali Pak kisah-kisah, mungkin Bapak sering nonton di YouTube, di medsos kan, ada orang yang kerjanya kok bisa dia kurban, betul Pak? Sehari nabung 1000 masuk celengan, betul Pak? Iya, bisa jadi ada orang yang mungkin hartanya berlipat-lipat dari dia tidak mampu Pak. Saya pernah dengar Pak, ada orang kaya dia enggan untuk kurban. Kenapa? Tadi tidak ada berkurban. Dan juga apa? Karena bisa jadi Allah tidak suka sama dia. Sama juga sholat nih Pak. Sholat ini juga ketika seseorang itu malah sholat, berarti dia sudah jauh sama Allah dan Allah pun jauh sama dia. Iya, karena sholat merupakan ibadah terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya harus yakin Pak, haji, kurban, semuanya. Kenapa? Allah yang memberi. Ya, Allah yang akan melapangkan rezekinya. Jelas, lapangkan rezekinya Pak. Walaupun jelas mungkin kita kerja di kantor kan gaji jelas UMR, kontraknya 3 juta lebih Pak ya. Jelas sekian, namun bisa jadi walaupun gajinya jelas sekian, terkadang beda rasanya Pak. Betul nggak Pak? Kadang gaji-gajinya sama, gaji si A dan si B gajinya sama. Si A misalkan 3.500.000, si B 3.500.000, namun merasakannya beda. Apa yang membedakan Pak? Apa Pak? Keberkahan Pak. Ya, keberkahan Pak yang membedakan seseorang itu dalam mengelola, menerima dan menikmati hartanya itu, yaitu keberkahan.
Keberkahan, Pak. Karena apa sih arti berkah, Bapak sekalian, Ibu sekalian? Keberkahan itu adalah ziyadatul fadl, ziyadah, tambahan, fadl, keutamaan. Bisa jadi gajinya sama, yang A ini 3,5, yang B 3,5 juta, namun si A hartanya tidak berkah. Mungkin dia kerja suka telat, ya Pak, suka bohong, absennya suka salah, ya kan? Oke lah, halal kerjaannya, namun ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dia lakukan, dia remehkan, dan dia abaikan. Yang si B, Masya Allah, sesuai amal kerjanya amanah, ya Pak kan? Kerjanya amanah, niat kerjanya lurus. Kenapa untuk kerja? Untuk memberikan nafkah anak bini, agar bisa untuk ibadah, beli baju, menutup aurat. Maka si A yang tadi kurang berkah, maka dia akan merasa kurang. Namun si B karena hartanya berkah, maka dia akan merasakan alhamdulillah cukup, Pak, cukup. Karena apa? Kalau tidak ada keberkahan, Pak, dan rasa syukur terutama, sebanyak apapun harta kita tidak akan terasa cukup. Betul nggak, Pak? Yang orang korupsi itu, mohon maaf, kaya ke miskin, Pak. Kebanyakan orang kaya, Pak, banyak orang kaya yang korupsi kan, Masya Allah. Namun apa? Tadi tidak ada keberkahan, hartanya kurang terus, hartanya panas, ya. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, yakin kita berkurban, berhaji, sedekah, umroh itu Allah akan melapangkan rezekinya. Yang kedua, Allah akan sehatkan badannya. Yang ketiga, Allah akan mudahkan urusannya. 3 hal inilah, Pak, yang penting bagi kita. Rezekinya lapang, sakit, tak enak juga, betul nggak, Pak? Ya kan? Lapang rezekinya, sakit, bagaimana menikmati hartanya? Dia lapang rezekinya, sehat badannya, namun sibuk terus kerja, tak enak juga, ya kan? Sibuk, payah nak liburan sama anak istri, ya kan? Susah nak izin dari kantor misalkan, hartanya banyak, sehat badannya, namun sibuk. Maka 3 hal ini penting, Pak. Lapangkan rezekinya, sehatkan badannya, mudahkan nikmat, Pak, nikmat. Ya, namun ya manusia, kalau manusia ini kalau balasan dari Allah, ya Pak, ya 3 hal. Kalau manusia yang membalas apa, ya, berpaling saat hari kurban. Maksudnya apa, Pak? Bisa jadi dia itu hartanya cukup untuk berkurban, namun dia berpaling. Kurban itu, Pak, bukan kewajiban sekali setahun, Pak, bukan sekali seumur hidup, ya. Kurban, sekali lagi, ya, para ulama menjelaskan, bukan kewajiban sekali seumur hidup, namun kurban kewajiban setiap tahun bagi hartanya cukup. Ya, kalau hartanya cukup, kalau tidak cukup berarti nggak usah kurban, ya. Namun insya Allah, kita ulangi lagi, kurban itu bukan antara bisa atau tidak mampu atau tidak mampu, namun mau atau tidak mau. Ya. Maka orang ketika yang itu, ya, maka manusia pertama alasannya adalah berpaling saat hari kurban tiba, dan kedua merasa tidak punya uang. Nah ini, Pak, merasa tidak punya uang. Makanya kita sering lihat poster kan, lihat sesuatu kan, iPhone Pro Max 25 juta misalnya, ya kan? Kurban sapi berapa, Pak? Paling mahal 3,5, Pak, ya, atau 4 juta, 5 juta. Orang, ya, iPhone Pro Max beli, nanti tunggu 18 lagi, 19 lagi, ya. Artinya apa? Merasa tidak punya itu ketika apa? Berhubungan dengan Allah. Namun dengan kenikmatan dunia ada, mau jalan ada, tapi untuk sedekah tak ada, ya kan? Maka Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kurban, ya, ini berapa ancamannya, Pak, ya? Berat ancamannya. Dari hadis yang mulia, Rasulullah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mempunyai ya, punya keluasan harta lalu ia tidak berkurban, maka jangan ia mendekati tempat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi yang dijamin surga tidak akan pernah absen. Nabi saja, Pak, ya, Nabi yang dijamin surga saja tidak pernah absen berkurban selama 10 tahun di Madinah. Nabi ini, Pak, udah dijamin masuk surga, Pak, ya, masih berkurban selama 10 tahun di akhir hayat hidupnya. Kita nih, Pak, belum tentu dijamin masuk surga,
malas berkurban. Nah ini, maka kita ulangi lagi Pak, kita pasang dalam pikiran kita, kurban, haji, umroh semuanya itu bukan karena mampu atau tidak mampu, mau atau tidak, tapi mau atau tidak mau. Dari rasa maunya akan timbul kesungguh-sungguhan. Ada upaya nyicil, nabung, ya kan? Orangnya nabung nyicil rumah sampai 20 tahun, kan apa? Ya kan? Tipe 36 sampai 20 tahun sekarang, ya. Dari harga 10 juta sampai 200 juta lebih harganya. Ya, maka Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, Nabi saja jamin masuk surga, udah dijamah surga masih berkurban. Maka pertanyakan diri kita, mari jujur pada sendiri-sendiri, benarkah kita tidak mampu? Benarkah kita tidak mampu? Maka kita lihat Pak, ya, investasi dunia gaya hidup, beli motor baru, ya, nabung, ya kan Pak kan? Ganti HP, nyicil, liburan, disiapkan jauh-jauh hari, ngopi, nongkrong. Satu hari nongkrong nih Pak di kopi shop Pak, 1 gelas kopi ini paling murah Pak, ya. Kopi itu Pak, yang kita biasa di rumah mungkin ya, atau di kopi biasa. Kalau di kopi shop tuh yang tempat kafe-kafe elit itu, 25.000 itu paling murah Pak, ya. 30.000 lah, ada sampai 50.000 lah, belum kena pajak lah Pak. Coba dihitung Pak, sekali minum 24.000, 10 kali 250.000, ya. Kadang orang setiap hari ngopi, betul Pak? Anak-anak kita mungkin punya anak yang atau apa, atau kita sendiri, ya. Kali maka bahkan melebihi, setahun itu melebihi dari harga kurban itu sendiri. Maka ketahuilah itulah dunia Pak. Dunia itu semakin dikejar semakin tidak ada, haus terus kurang. Namun masalah investasi akhirat, ya, maka mendekat ke Allah, ya, mendekat ke Allah, ya, maka jauhkan alasan belum ada rezeki. Kita tanya, kita dari sini, siapa sih yang memberi rezeki Pak? Allah. Yang memberi rezeki Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah yang memberi kita rezeki? Maka kita niatkan berusaha semaksimal mungkin, kita kurbankan. Misalkan ada uang 3.500.000, Allah mengganti berlipat-lipat ganda. Setiap Allah ya Pak, bayangan ganti itu Pak. Domba kurban itu baik sapi maupun kambing, domba, ya, atau onta di Timur Tengah sana, perhelainya akan dihitung balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah masalahnya bukan pada saldo rekening, tapi pada prioritas hati, ya Pak. Masalahnya adalah bukan masalahnya pada saldo rekening tidak ada, namun tapi pada prioritas hati. Ada rekeningnya, ada isi, cuman masalah prioritas. Maka rumus kejujuran niat sebagaimana dijelaskan dalam surat, ya, Quran surat At-Taubah ayat ke-46 adalah, ya, yang pertama intisarinya adalah keinginan yang jujur. Keinginan yang artinya apa? Keinginan yang jujur itu dia mau tapi ada usaha. Jangan berangan-angannya mau tapi tak mau nabung, betul Pak? Harus ada usaha, maka sebut keinginan yang jujur. Yang kedua, setelah keinginan yang jujur akan melahirkan kesiapan, ya. Kita akan berawal dari niat yang kuat dengan azam yang tinggi, maka akan melahirkan kesiapan untuk mendapatkannya, dan insya Allah akan terwujud pengorbanan. Apapun itu Pak, apapun itu, kalau kita memiliki keinginan yang jujur, maka akan melahirkan kesiapan dan akan terwujudnya pengorbanan. Inilah rumus kejujuran niat, ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Quran surat At-Taubah ayat 46. Jadi jika dari tahun ke tahun kita ingin berkata ingin berkurban tapi tidak pernah ada dana yang disisihkan, berarti niat itu belum jujur Pak. Mau namun tidak mau nabung, ya, lebih nabung membeli motor baru, akan upgrade HP, namun tidak ada usaha untuk berkorban, ya. Maka
berhenti beralasan dan mulai persiapan. Apa Pak? Berhenti beralasan dan mulai untuk persiapan Pak. Maka 5 ini bukan hanya terkait dengan kurban Pak, ya. Ini juga terkait dengan pengorbanan yang lain. Ya, karena kurban ini sebut udhiyah, yaitu pengorbanan. Idul Qurb, ya, pengorbanan. Berhenti beralasan mulai persiapan, maka 5 taktis merealisasikan kurban tahun ini. Yang pertama adalah buat target kurban. Ya, kalau belum tahun ini kita rencanakan tahun depan. Makanya kadang ada alasan masjid, bahkan memudahkan. Ya, memudahkan. Yang pertama buat target kurban, tentukan jenis hewan dan estimasi biaya yang realistik. Yang kedua, ya, auditor atau audit keuangan pribadi, analisa pengeluaran dan identifikasi celah untuk berhemat. Cari nih apa yang buat kita boros. Memang gaji kita 1 juta lebih, ya kan, atau tidak tentu. Namun lihat pengeluaran kita ini banyak boros di mana? Apakah karena sering ngopi, ya kan, atau sering beli rokok, ya kan, atau sering beli kuota, ya kan, nonton YouTube dan sebagainya. Kita lihat apakah pengeluaran tersebut dapat kita kurangi dan kita sisihkan untuk nabung. Yang kedua, terapkan metode tabungan otomatis. Ya, pisahkan dana kurban di awal, bukan sisa. Maksudnya apa? Kita dari awal tetap, kalau udah cukup, ya alhamdulillah, selanjutnya kita tidak usah nabung lagi. Yang keempat, ya bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, memanfaatkan pendapatan tambahan seperti THR, ya kan, bonus-bonus, alokasikan bonus atau penghasilan ekstra secara langsung. Yang kelima, pesan kurban sejak dini. Artinya apa? Amankan hewan pilihan dan hindari kenaikan harga. Ini juga penting Pak. Semakin dekat-dekat Idul Adha, kurban semakin naik. Jauh-jauh hari kadang kita beli. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah kemampuan seseorang berkurban itu diantaranya ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, ya telah kita jelaskan di awal, niat yang jujur. Ya, tadi maka niat yang jujur. Apa saja Pak? Apapun itu, kita yang mungkin belum umroh, semoga Allah mudahkan umrohnya, amin. Yang belum haji, semoga Allah bisa mudahkan tunai haji, amin. Amin. Ya, semoga Allah mudahkan Pak, ya. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi yang pertama, niat yang jujur. Amal besar dimulai dari, ya, ketulusan hati kepada Allah. Amal yang besar Pak dimulai dari ketulusan hati kepada Allah. Siapa sih mampu misalkan sholat kayak sholat tahajud atau sholat kayak tarawih kan sampai 11 rakaat, 23 rakaat, atau di Mekah misalkan sampai ada berapa lebih daripada itu, ya kan? Kadang kita berat. Ada yang kadang orang ngaji semalam 1 juz. Berat Pak, berat. Namun apa yang menjadikan dia ringan? Kenapa? Ketulusan hati kepada Allah. Siapa yang mampu Pak? Mungkin orang bolak-balik ke masjid 5 kali, berat. Enak tidur, itu Pak. Azan subuh, Allah tanggung nih, ya kan? Berat Pak. Ini bukan ringan. Isya juga sama. Zuhur juga berat, asar juga kecapean mau pulang kantor, berat. Namun akan menjadi ringan ketika apa Pak? Ketulusan hati. Jadi kunci yang pertama yang harus kita evaluasi niat kita adalah pastikan niat kita jujur. Yang kedua, ya, setelah niat yang jujur itu harus ada upaya nyata, ya, upaya nyata. Seperti tadi kurban itu kan, bagi yang berkurban karena bukan karena gaji besar, tapi karena ia menyiapkan sejak awal, disisihkan setiap awal bulan. Ini nyicil Pak, nabung. Nggak bisa setahun ini 2 tahun sekali. Karena ya memang dia tidak wajib. Memang orang yang tidak mampu tidak wajib Pak. Namun tadi karena dia ingin mendapatkan keutamaan orang yang berkurban, ya, maka dia berupaya bersungguh-sungguh, akhirnya Allah pun yang memudahkan. Bisa jadi secara ekonomi, secara hitung-hitungan dia tidak mampu Pak, namun karena dia bersungguh-sungguh,
maka Allah Subhanahu wa taala yang memampukan. Nggak masuk akal, kok bisa dia ni haji ya? Karena kita kan, kok bisa dia kurban, kok bisa dia makannya susah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama berbahagia, ya, maka harus ada setelah niat yang jujur, maka harus dibuktikan dengan yang real, yang nyata, ya. Yang ketiga adalah bagaimana bapak-bapak sekalian, ya, jika kita sudah berusaha misalkan kurban itu, ya, bisa berkurban, ataupun apa kita ingin apa, misalkan, ya, kebaikan-kebaikan yang lain, mau beli, mau misalkan mau umroh lah atau apalah, semualah kebaikan itu, maka tentu akan berat, Pak. Walaupun nominalnya sama, misal mohon maaf, kadang kan umroh ada umroh yang murah sampai 50 juta ada, ya kan? Atau 27 juta. Nah, HP juga sama, Pak. Ada yang 20 juta kan? Apa itu apa yang iPhone lah, ataupun yang yang lipat 2 lah, ada, Pak. Ya. Namun itu, Pak, maka dia tergantung keinginannya, Pak. Kalau dia benar-benar menginginkan kebaikan itu, maka dia mampu. Sama juga ketika dia ingin beli handphone yang mahal, maka dia akan berusaha nabunglah, apalah sebagainya. Begitu juga dengan kurban dan ibadah yang lainnya, maka kita harus usahakan yang kedua ini, yang ketiga ini adalah realistis dengan keuangan kita, ya. Di antara tadi mengurangi pengeluaran kita, ngopi, jajan, rokok atau hiburan, tahan sedikit setahun, menabung pasti cukup untuk bisa kurban seekor kambing. Yang keempat, Pak, karena waktu yang singkat, biasakan hidup sederhana, Pak. Ya, hidup sederhana. Karena yang buat kita susah itu banyak orang tidak bahagia itu bukan dia tidak mampu sebenarnya, namun dia memberikan memiliki standar bahagia seperti orang lain, Pak. Oh, saya ini akan bahagia ketika punya rumah 2 tingkat. Padahal sekarang pun bisa bahagia, betul nggak, Pak? Oh, saya ini baru bisa bahagia ketika ada mobil. Padahal sekarang pun tidak ada mobil bisa bahagia, betul nggak, Pak? Karena kebahagiaan itu bukan diukur berapa banyaknya harta yang dimiliki, namun kebahagiaan itu dapat diukur dengan apa? Rasa syukur, rasa qanaah. Maka kata Nabi SAW, al-ghina'u hahuna. Kata Nabi apa? Apakah itu kekayaan? Kekayaan itu ada di dalam hati, merasa merasa cukup. Ini yang penting, Pak, ya, cukup. Karena apa? Orang, ya, sekaya apapun hartanya, kalau dia tidak merasa cukup, maka dia akan selalu merasa orang yang paling susah, kurang terus. Ini bukti nyata, Pak, banyak seperti itu. Maka Nabi itu hidupnya sederhana, walaupun beliau kaya, Pak. Namun Nabi memilih hidup sederhana. Zaman sekarang ini kan banyak orang namanya sebut flexing kan. Ya, padahal di rumah makan Indomie telur, ya kan, di luar gaya-gaya makan minum kopi 20.000 dan sebagainya. Padahal nggak penting amat, ya. Maka yang harus diperhatikan zaman sekarang ini, Pak, kita tidak boleh kelihatan, tidak perlu pengakuan manusia lah, tidak butuh dengan pengakuan manusia, namun kita butuh dengan pengakuan Allah. Walaupun kita dibilang orang, walaupun kita kita dibilang kuper, kurang pergaulan, ketinggalan zaman, HP-nya masih jadi, nggak masalah, Pak. Dapat kita susah, ya kan? HP kita HP biasa, retak-retak juga, ya kan? Nggak bisa internet, misalkan, nggak masalah, Pak. Apalagi mohon maaf, waktu kita sebagai orang tua kan kadang nggak paham apa, jangan takut. Karena apa? Ya, karena tentunya kebahagiaan itu bukan karena itu, namun kebahagiaan adalah kita selalu merasa cukup. Ini penting, ya. Yang selanjutnya adalah setelah itu kita lakukan, ada ikhtiar. Kita sudah niat yang tulus, kita buktikan dengan aksi nyata, aksi real, ya, aksi real. Yang ketiga, kita sudah mulai, ya, melakukan perencanaan yang matang. Yang keempat juga kita melakukan pola hidup yang sederhana.
ya. Maka insya Allah yang kelima, kita minta pertolongan sama Allah. Pertolongan sama Allah. Ini penting Pak, masalah doa nih Pak. Doa ini jangan sampai kita seperti dukun Pak. Kalau berdoa jangan seperti itu. Apa dukun Pak? Komat kami dulu itu Pak, ya kan? Buat kami tak boleh Pak. Doa ini Pak, yang dianjurkan adalah pertama kita harus paham apa yang kita doakan. Betul nggak Pak? Paham, misalkan kita mau doa apa, misalkan kita mau minta ampun, kita harus hafal doanya. Misalkan doa minta apa, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina, ya Allah aku minta kepadamu ya fid dunya hasanah, kebaikan di dunia ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Wa qina azab, dan minta jauhkan dari azab api neraka. Insya Allah Pak, doa ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan malas berdoa, banyak doa Pak, banyak doa. Namun doa tadi sekali lagi, doanya harus benar-benar sungguh-sungguh. Seperti tadi saya ajarin kan, kita belajar bersama, masuk masjid berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kelihatannya singkat namun penuh makna Pak. Ya, penuh makna. Contohnya juga doa ketika bangun tidur Pak. Apa doanya Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya Pak? Segala puji bagi Allah yang ya menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ya kan, kata para ulama, tidur itu adalah mati kecil. Jadi kita bersyukur kepada Allah, dihidupkan oleh Allah setelah kematian kecil. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kembali. Bayangkan Pak, bangun tidur saja sudah diingatkan, hati-hati kita ini akan kembali kepada Allah. Doa apa? Doa apa lagi? Semua doa Pak. Doa apa lagi? Doa keluar masjid. Apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu keutamaan dari. Kenapa? Karena kita disuruh untuk mencari rezeki. Ya kan? Kita keluar ya, keutamaan dari Allah. Kita orang Islam bukan orang yang malas, tidak boleh jadi orang yang malas. Orang Islam adalah orang yang pekerja keras. Kenapa? Karena setiap detiknya ini kan dihisab oleh Allah. Jangan sampai waktunya habis untuk nonton YouTube, nonton TV, ya kan? Jangan. Kenapa? Semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, berbuat dengan sungguh-sungguh, menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu ya, tidak boleh lemah ya. Dalam hadis Rasulullah yang terasa kita tidak wala ta'jiz, tidak boleh kita lemah. Kenapa? Itu karena di dunia ini kita ini seperti apa? Menanam. Dunia ini Pak, kita hanya sementara. Kenapa? Di akhirat nanti kekal abadi selama-lamanya. Tidak apa-apa kita di dunia susah, tahu? Namun kita dekat sama Allah. Walaupun kaya pun tidak masalah, boleh. Islam membolehkan orang kaya kok. Namun jangan sampai jadi kaya lupa sama Allah. Ya kan? Hati-hati. Jangan demi Allah jadikan hamba kaya ya Allah. Pas kaya lupa sama Allah. Bahaya. Bang susah ya. Namun tentu ya kita tidak berharap susah, karena kesusahan itu juga kadang buat orang lalai sama Allah juga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus selalu ya bagaimana ya, kita berusaha semaksimal mungkin setiap detik yang kita lakukan itu jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena ada nggak di antara kita Pak bisa mengulang sedetik yang telah lalu? Ada nggak Pak? Tidak ada Pak. 1 menit, apa 1 menit, 1 jam tidak ada Pak. Bukan seperti film Doraemon nih kan, ada namanya pintu kemana aja kan, atau kembali waktu, ya kan? Bukan. Dan di dalam Islam. Makanya sebelum kita menyesal, sebelum kita di hadapan Allah tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak-anak kita yang kita banggakan, maka bersiap-siaplah untuk hari itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan kepada kita ya sebuah hadis yang terus seharusnya menjadi evaluasi kita. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya, sampai dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia gunakan. Umur Pak akan ditanya. Masa muda kita digunakan untuk apa, masa remaja, dewasa, masa tua akan ditanya untuk apa digunakan. Apakah kehidupannya itu makanya digunakan untuk bertaat kepada Allah ataupun lalai kepada Allah. Makanya kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya, yang panjang amalnya. Jangan sampai kita, ya Allah panjang umur ya Allah, jangan. Namun ya Allah panjangkanlah umur hamba dalam ketaatan. Percuma Pak kalau umurnya panjang, maksiat, dosanya banyak lagi. Itulah Pak, ya kan? Terus pendek ya lah, habis dosa dekat betul. Namun dalam panjang umurnya, dosanya banyak, walhasil hisabnya panjang. Yang kedua, ya kan? An ilmihi, tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan? Ini Pak, tentang ilmu kita akan ditanya. Bukan berarti jangan kita takut belajar, bukan, ya kan? Bahwa ilmu misalkan kita mengetahui bahwa sholat itu wajib, kenapa nggak diamalkan? Kita mengetahui bahwa menutup aurat adalah kewajiban, kenapa tidak dilakukan? Dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kenapa? Semuanya telah diajarkan Rasulullah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang Nabi lupa diajar, semuanya telah diajarkan. Artinya apa? Tidak ada lagi alasan tidak tahu Pak. Yang ada itu dia tidak mau belajar. Nah untuk itu juga pada kesempatan berbahagia ini ya bapak-bapak yang belum bisa ngaji, jangan tunggu-tunggu lagi Pak, jangan tunda-tunda Pak, atau masih yang terbata-bata jangan ditunda-tunda Pak, mumpung masih hidup, mumpung masih ada. Alhamdulillah di sini kan ada Masjid Samusa Akmal ya. Alhamdulillah sudah jalan mungkin setahun Pak ya, lebih ya, berarti bisa belajar dengan yang sudah ada di Masjid Tarbiyah ini, bisa belajar lagi. Yang mau mulai Ustaz saya malu gabung dengan bisa buat baru lagi Pak, mulai dari nol. Namanya metode Dirosah ya. Metode Dirosah itu belajar Al-Quran dari nol, insya Allah dengan 20 kali pertama langsung bisa. Ada buktinya Pak, alhamdulillah. Sama yang enggak bapak-bapak ya, alhamdulillah ada beberapa orang yang udah belajar, insya Allah. Jangan ya, karena apa? Kalau tidak bisa ngaji itu apa yang dibagikan Pak? Karena Al-Quran adalah pedoman Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, udah la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, maka susah dikatakan sebagai bertakwa. Kenapa? Tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bagaimana mau petunjuk? Bacanya masih belum bisa. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, ya semoga Allah mudahkan bisa belajar Al-Quran. Yang ketiga akan diminta pertanggungjawabannya tentang hartanya Pak. Bagaimana dia mendapatkannya, bagaimana dia belanja. Oke lah dia dapat dengan cara yang halal, juga hati-hati melanjutkannya, jangan sampai digunakan untuk main judi, ya, digunakan duit untuk hal-hal yang dilarang, mencet wanita, ya kan? Sekarang banyak judul Pak, kan ngeri judul. Anak, informasi terbaru dari pemerintah ya, kurang lebih ada 800.000 anak-anak yang terjerat dengan judul Pak. Anak-anak Pak, anak-anak yang terjerat kasus judi online. Anak-anak ini kebanyakan judinya seperti apa? Top up game, top up kan beli senjata dan sebagainya. Itu ada itu yang terkena kasus judi online. Dari kecil sudah dia bagaimana aplikasi ini kan gitu Pak, mau cari untung sebanyak banyaknya. Ya kan anak-anak kecil ini kan sudah dibiasakan dengan judi online. Apalagi orang dewasa Pak, banyak kejadian ada yang bunuh diri. Betul lah Pak. Bayangkan ambil uang bahkan maaf ya, sampai ada yang aparatur negara juga sama ya, banyak bunuh diri, gantung diri. Artinya apa? Bukan karena kepintaran Pak, bukan. Ini bolehlah bukan, namun karena hidayah. Kalau misalkan orang yang tahu hanya orang judul itu hanya tidak bisa menghindari orang yang lemah ilmunya atau berpendidikan lemah, tidak juga. Banyak juga orang yang pendidikan tinggi tetap kena judi online. Dari judi online kena pinjaman online. Kalau Pak, untuk modal judi online, udah pinjaman online banyak, akhirnya
daripada malu dan akhirnya bunuh diri. Banyak kejadian Pak. Maka dari itu hati-hati Pak, kita sebagai diri, untuk kita nasihati diri kita pribadi, anak kita, cucu kita, ya, agar kita terhindar dari perkara-perkara yang menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa udah masuk? Dikit lagi ya. 3 menit lagi ya. Baik, semakin penutup, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jemaah masjid, ya, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali terkait dengan hikmah dari berkurban. Sekali lagi apa? Berkurban atau umroh atau haji atau ibadah yang lainnya itu bukan masalah kemampuan, ya, bukan masalah kemampuan, namun masalah adalah mau atau tidak mau. Mudah-mudahan kita semakin yakin kepada Allah bahwa Allah lah sebaik-baik pembalas. Tidak ada satu rupiah pun kita keluarkan di jalan Allah pasti akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda, insya Allah. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkurban, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa umroh, bisa haji, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul di dalam surganya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian atas apa yang kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan keliru dari saya wasyaitan wa akum minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.